illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah dia Tuhan kami, dan Islam agama kami, Muhammad Nabi kami, Muslimin saudara kami. Assalamualaikum anak Ustaz, mudah-mudahan tetap sehat, sehat jasmani, sehat rohani, rajin beribadah, dan tetap semangat belajar di rumah. Pada kesempatan ini, Ustaz akan menjelaskan tentang qada dan qadarnya Allah. Sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Setiap bencana yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah Allah tuliskan, sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz sebelum Allah mewujudkannya, sebelum Allah menciptakannya, semuanya sudah tercatat. Inna zalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi Ustaz, semuanya itu mudah bagi Allah. Menciptakan makhluknya, menentukan nasibnya, kapan ia terlahir, kapan ia meninggal, itu semuanya mudah bagi Allah. Apabila Allah itu berkehendak, semuanya bisa saja terjadi. Fa iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak mengatakan jadilah, maka jadilah dia. Seperti contoh qada yang ada di buku kita halaman 68, itu matahari terbit dari timur, tenggelam dari barat. Bumi berputar pada porosnya. Kematian pasti datang. Itu adalah merupakan, semuanya merupakan ketetapan-ketetapan Allah. Itu adalah merupakan qada Allah. Itu yang tidak bisa kita rubah. Kematian yang menimpa diri kita. Apabila datang ajal kita, tidak bisa dipercepat maupun diperlambat. Sesuai dengan firman Allah, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal kita itu, kita tidak bisa mempercepat maupun memperlambatnya. Tidak percepat sedikit pun ataupun memperlambatnya satu detik pun, itu tidak ada kesanggupan kita. Karena itu adalah merupakan qadanya Allah, yaitu ketetapan Allah. Oleh karena itu, semua ketetapan Allah itu wajib kita imani. Itulah qadanya Allah. Yang kedua adalah qadar Allah. Qadar Allah adalah segala ketentuan Allah yang telah berlaku kepada makhluknya. Jadi qadar Allah itu ketentuan Allah yang sudah berlaku kepada makhluknya. Jadi ini bisa dirubah sesuai dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak akan berubah kecuali kita sendiri yang berusaha, berikhtiar untuk merubahnya. Contohnya, Maryam ikut lomba pidato. Si Maryam itu sungguh-sungguh dalam belajar. Dia sungguh-sungguh dalam latihan. Akhirnya setelah diadakan lomba pidato, si Maryam mendapatkan juara 1. Itu adalah qadarnya Allah. Itu adalah ketetapan Allah. Dia bersungguh-sungguh dan akhirnya dia mendapatkan prestasi. Nah, bagaimana kalau si Maryam tak mau belajar, si Maryam tak mau menghafal, akhirnya dia malas-malasan dan diadakan lomba pidato, dia tak dapat juara. Gak mungkin kan dia bilang, saya gak dapat juara, ini udahlah ketentuan Allah. Kan udah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Saya gak lulus sekolah, saya gak lulus ujian, kan udah tertulis. Ditanya, Ustaz, kamu belajar di rumah? Tidak. Kamu menghafal? Tidak. Kau ngerjakan PR? Tidak. Kenapa nggak kau lakukan semua? Itu kan sudah ketetapan Allah. Saya nggak lulus, sudah ketetapan Allah. Itu salah paham Ustaz. Seharusnya kita harus berikhtiar, belajar sungguh-sungguh, berlatih dengan sungguh-sungguh, sehingga dengan ikhtiar dan usaha yang kita lakukan, semoga Allah memberkahinya. Jangan salah pemahaman Ustaz tentang qada dan qadarnya Allah ini. Nanti ada pula pemahamannya. Dia tidak belajar, dia tidak mengerjakan PR, dia pula tidak mau sungguh-sungguh dalam latihan.
Sehingga dia nanti di waktu ujian dia tidak dapat ujian, tak lulus dia. Begitu ditanya, Ustaz, kenapa nggak dapat ujian, kenapa nggak lulus? Ini kan Ustaz udah ketentuan Allah, ini kan udah kodonya dan kodarnya Allah, kan udah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ini salah pemahaman Ustaz ini. Seharusnya berikhtiar dulu, berikhtiar belajar di rumah, baca bukunya, kerjakan tugasnya, dan setiap belajar itu harus penuh dengan sungguh-sungguhan. Karena siapa yang sungguh-sungguh, insya Allah dia pasti akan mendapat. Manjadda wajada. Setelah semua ikhtiar kita lakukan, baru kita bilang ini adalah takdirnya Allah. Kita lihat hasil ujian kita, wah bagus, semuanya alhamdulillah lulus. Ini adalah takdirnya Allah. Ini adalah ketetapannya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar untuk merubah nasib kita sesuai dengan firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yaghayyiru ma biqaumin hatta yaghayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali mereka berusaha dan berikhtiar untuk merubahnya. Jadi usaha dan ikhtiar harus kita jalankan. Contohnya Ustaz, sekarang kan lagi ada virus corona. Di mana-mana ada virus corona. Di seluruh penjuru dunia, bahkan setiap negara sudah mengalami musibah virus corona. Jadi kita harus berusaha Ustaz. Semaksimal mungkin kita harus memiliki usaha. Contohnya seperti anjuran dari pemerintah, kita harus sering cuci tangan, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Kalau keluar usahakan gunakan masker seperti Ustadz. Nih maskernya kan, ini usaha, ini ikhtiar Ustadz. Ini ikhtiarnya, ini Ustadz pakai nih. Udah pakai masker, pakai kacamata anti radiasi lagi, keluar. Ini usaha. Jadi usaha itu tidak boleh kita tinggalkan. Jangan bilang pula, apanya itu? Kematian kan udah Allah tentukannya itu. Itu kan kodonya Allah. Mana yang corona? Cari-carinya pula yang apa? Yang kena corona. Dapatnya corona di salamnya pula nih. Ditengok-tengok ada kerumunan pergi dia. Wah, tanya, kenapa kau pergi ke kerumunan? Kenapa kau salam orang yang sudah positif corona? Itu kan udah ketetapan apa? Itu kan udah ketetapan Allah Ustaz. Kalau mati kata Allah, matilah. Sudah kita ditentukan itu. Ya, itu kurang pemahaman Ustaz. Memang betul ketetapan Allah itu ada. Matinya kita itu udah ditentukan oleh Allah. Tapi kan kita dikasih kesempatan untuk berusaha, berikhtiar. Janganlah seyogianya, janganlah kita pergi kalau udah tahu mara bahaya, janganlah pergi ke sana. Jadi kita seharusnya udah tetap selalu berusaha. Jadi intinya Ustaz, kita wajib mengimani qada dan qadarnya Allah, ketetapan Allah dan ketetapannya yang sedang berlangsung, yang sedang berlaku terhadap diri kita. Dan kita harus selalu berusaha kapanpun dan dimanapun. Semaksimal mungkin kita harus mengusahakannya. Nah, anak-anak Ustaz yang masih kurang paham atau ada yang ditanyakan, silakan tuliskan di bawah pertanyaan anak-anak Ustaz. Ustaz suka sekali dengan orang yang mau bertanya, karena bertanya itu adalah pembukanya ilmu kan. As-su'alu miftahul ulum. Bertanya itu adalah kunci atau pembuka daripada ilmu. Ustaz mau bertanya, silakan tuliskan pertanyaannya. Jangan lupa ya, tulis namanya dan kelasnya. Ya, jangan lupa tulis namanya dan kelasnya. Contohnya nama Ahmad kelas 6A kan. Anak-anak Ustaz kan banyak semua, jadi semuanya kadang Ustaz lupa hafal namanya satu persatu. Jadi kalau nanti Ustaz lihat kan tahu. Dan sekarang tugasnya Ustaz adalah ini. Tuliskan minimal 3 contoh qada dan qadar. 3 contoh qada dan 3 contoh qadar. Yang kedua, tuliskan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Jangan lupa ya Ustaz, tulis namanya dan tulis kelasnya.
Oke anak Ustadz semuanya, sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah tambahi ilmu kita, Allah berikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul kembali nantinya di sekolah. Sekian dari Ustadz, jangan lupa rajin beribadah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.